Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di kelas IPA bersama Bu Pipit. Sudah siapkah teman-teman mengikuti pembelajaran hari ini? Tema kita hari ini adalah Ma'rifatul Insan. Dengan subtema Khalifah dan topik mensejahterakan dan memakmurkan bumi. Subtopik kita kali ini adalah menjalankan perintah Allah. Seperti dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9 yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan, supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Dalam 3 ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar dan adil, agar segala sesuatu pun dapat berjalan dengan benar dan adil. Begitupun kita yang diciptakan oleh Allah dan memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. Haruslah berlaku adil terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini. Maka ketika kita manusia yang Allah ciptakan sebagai khalifah dapat berlaku adil, maka pasti akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran di bumi. Kita bisa adil terhadap semua ciptaan Allah, baik itu komponen biotik seperti binatang dan tumbuhan, atau komponen abiotik seperti air, cahaya, suhu, dan lain-lain. Adil terhadap binatang, misalnya dengan memperlakukan binatang sebaik-baiknya dan memakan binatang hanya binatang yang halal untuk dimakan. Bagaimana kalau adil terhadap tumbuhan, teman-teman? Ya, kita bijak ketika mau menebang atau memetik tumbuhan, memakan tumbuhan yang Allah sediakan, tidak menyia-nyiakannya. Bagaimana, Bu, kalau kita adil terhadap komponen abiotik, sedangkan komponen abiotik itu adalah benda mati? Nah, teman-teman, tetap saja walaupun komponen abiotik itu benda mati, komponen abiotik itu adalah benda yang Allah ciptakan, yang pasti akan ada manfaat dan mudaratnya untuk kita ketika kita tidak mempergunakannya dengan baik. Misalnya komponen abiotik air, teman-teman. Air adalah komponen yang kita gunakan setiap hari untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Bagaimana ketika kita tidak adil menggunakan air, atau tidak bijak menggunakannya, atau kita melakukan sesuatu yang dapat mencemari air, misalnya membuang sampah ke sungai sehingga sampah menumpuk sekali di sungai. Pada akhirnya kembali lagi pada kita akibatnya, terjadi banjir karena sungai meluap. Ketika komponen itu seimbang, karena kita manusia sudah adil menggunakan semua komponen itu, atau adil terhadap semua komponen itu, maka akan tercipta keseimbangan ekosistem yang sudah pasti akan mensejahterakan kehidupan di bumi. Bagaimana dengan manusia yang tidak adil dengan binatang atau alam? Misalnya berburu binatang atau menebang pohon. Salah satu contohnya adalah perburuan hewan liar, teman-teman. Misalnya orang utan Sumatera dan Borneo atau Kalimantan, teman-teman. Orang utan Sumatera yang hidup di kawasan ekosistem leisure belum aman dari perburuan. Satwa terancam punah ini tidak hanya dijadikan target sebagai hewan peliharaan, namun mereka ditangkap untuk diperjualbelikan, teman-teman.
Bahkan harganya mereka bisa mencapai miliaran rupiah. Hewan kedua adalah terenggiling, teman-teman. Hewan terenggiling ini adalah hewan yang berdarah panas. Dia memiliki tubuh bersisik seperti naga. Terenggiling ini adalah hewan yang paling diperdagangkan secara ilegal di dunia. Setiap tahun bisa sampai 100.000 ekor spesies yang diperdagangkan. Untuk apa kira-kira, teman-teman? Terenggiling ini bisa dijadikan sebagai obat, teman-teman, atau juga dijadikan bahan pembuat perhiasan, garmen dan ornamen eksotis karena kulitnya yang bersisik. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah gajah. Dua hal yang dihubungkan dengan penurunan jumlah gajah adalah yang pertama adalah perburuan gading dan kerusakan hutan, teman-teman. Kemudian ada bukti juga tentang meningkatnya permintaan terhadap kulit gajah yang mengancam gajah Asia. Bukti perdagangan kulit gajah muncul di pertengahan tahun 90-an di Cina. Tapi kini hal itu tak hanya terjadi di negara itu, teman-teman. Kulit gajah dibuat jadi bubuk dan digunakan sebagai obat di Cina untuk mengobati sariawan, inflamasi perut, bahkan kanker perut, teman-teman. Kira-kira apa yang terjadi pada ekosistem apabila perburuan hewan terus terjadi, teman-teman? Sudah pasti akan mempengaruhi rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Kelompok hewan tertentu akan dikelompokkan dan membentuk piramida makanan yang akan mempengaruhi satu sama lain, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan piramida makanan, teman-teman? Mari kita sama-sama simak di materi kali ini.